bersama saya Yonarsan. Kali ini masih di suasana bengkel ya bro. Dan suasana bengkel tapi saya akan cerita tapi bukan masalah otomotif. Tapi yang jelas buat nge-review alat yang baru datang dan baru saya pesan tadi, yaitu gimbal untuk kamera handphone supaya handphone kita stabil untuk merekam suasana kita waktu kita nge-vlog. Yaitu ini bro, ini kotaknya. Oke, teman-teman udah paham pasti ya, dan saya akan review cara pemakaiannya dan kelebihannya dan keunggulannya bro. Ini saya beli merek yang paling murah, 3 axis handle gimbal ya. Ini lumayan terjangkau untuk harga, di harga 700 ribuan. Karena saya mau beli yang bagus, yang harga lumayan mahal, nggak terjangkau duitnya bro. Oke, sekarang kita mulai. Ini saya lagi cas karena baru datang jadi baterainya kosong ya. Saya baru cas. Oke, kita mulai untuk pasang handphonenya dulu. Handphone kamera biasa Xiaomi ya, kita pasang ke sini. Tombol ini sama ini jangan sampai ketekan ya bro, cari posisi yang pas. Oke, lalu kita hidupin dulu handphonenya. Kita hidupin dulu. Oke. Kita hidupin bluetoothnya bro. Kita hidupin bluetooth. Oke, inilah kelebihannya bro, salah satunya bro, ini udah nyambung, sudah connect ke bluetooth. Dan sekarang kita connectkan ke bluetooth. Oke, terhubung kita back kan. Nah sekarang kita masuk ke kamera biasa ya. Oke, sekarang kita ambil video dan lalu kita hidupin di sini bro. Kita hidupin di sini, pencet agak lama sedikit sampai lampunya hijau. Belum. Oke, dia bergerak sendiri dan akan lurus sendiri, akan mengimbangi sendiri bro. Nah kalau seandainya dia masih mereng, kita bisa setel di sini bro. Ini bisa disetel. Kalau teman-teman megangnya di sini, ini akan bergerak sendiri bro. Oke, jadi makanya kita harus pegang di sini. Sekarang saya akan mengambil di kamera. Mana kameranya? Aduh, mati pula ini. Ini HP-nya yang error nih bro. Oke, kita nah sekarang posisi udah di kamera. Ini kita tinggal tekan tombol ini bro supaya bisa merekam sendiri. Oke. Nah di sini ada mode. Kalau paling bawah normal, kalau kita ketengahkan dia bisa muter, dan kalau kita ke atas kan dia ngunci, nggak akan muter. Tuh, kita belok-belokin, kameranya tetap nyorot ke sana ya. Nah itu kelebihannya. Kalau kita ke tengah kan, di posisi titik tengah kita belok, dia ikut belok. Nah itu bro, tuh kalau kita belok. Nah kita goyang-goyangin juga nggak masalah. Kalau ke atas juga gitu. Nah lebih stabil. Kita mau mereng-mereng kayak gimana juga lebih stabil. Jadi nggak ada getaran waktu kita lagi vlog. Dan kalau titik di bawah normal ya bro. Ini bisa geser juga pelan-pelan. Nah kalau teman-teman ingin menggesernya di sini juga bisa. Ini ya. Nah ini ada salah satu tombol stick, kayak stick ya. Kayak stick yang bisa digeser ke kiri atau ke kanan, ke bawah, ke atas. Tuh, ke atas juga bisa, ke bawah juga bisa. Teman-teman yang ingin memutarnya, atau ke kanan, ke kiri, tuh sampai mentok loh.
Nah, inilah salah satu kelebihannya gimbal ini bro. Buat teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Apa ya yang belum saya jelasin, yang belum saya jelasin. Oke, mungkin itu saja. Ini si gimbal keperluan saya untuk sehari-hari, untuk nge-vlog ya, untuk buat konten. Dan kita akan coba posisi kita rekam lagi jalan pakai gimbal, rekam lagi jalan tanpa gimbal. Kita lihat hasilnya bro, dan perbedaannya bro. Okay, next. Ya, ini untuk pengetesan tanpa gimbal bro. Kita akan coba lari sambil jalan ya. Oke, ini pakai gimbal ya bro. Kita lari. Lari. Oke, siap. Oke, mungkin itu saja. Mungkin itu saja untuk reviewnya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen and share ya bro. Ini si gimbal keperluan saya untuk sehari-hari, untuk nge-vlog ya, untuk buat konten.